Mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Dan yang akan kita bahas adalah manajemen modal ventura atau venture capital. Salah satu jenis pembiayaan yang masih belum sepopuler leasing, tapi penting untuk dunia bisnis saat ini, yang sedang maju-majunya perusahaan-perusahaan rintisan, startup. Sebelum dibahas lebih jauh, silahkan yang belum pernah subscribe, klik tanda lonceng dan share, supaya tidak ketinggalan untuk mengikuti video-video berikutnya, lebih mudah mengakses video-video berikutnya, khususnya untuk video yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Mudah-mudahan dapat lebih membantu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Manajemen lembaga keuangan, kuliah ke-8, manajemen modal ventura. Pernah dengar kata-kata joint venture, joint business, joint usaha? Nah, ini ada kaitannya yang kita sebut dengan pembiayaan modal ventura, pembiayaan venture capital. Sejarah modal ventura. Sejarah modal ventura di dunia berawal dari George Doriot yang dikenal sebagai penemu dari industri modal ventura. Tahun 1946, Doriot mendirikan American Research and Development Corporation, ER&D, di mana investasinya pada perusahaan Digital Equipment Corporation adalah sukses terbesar. Tahun 1968, Digital Equipment melakukan penawaran saham kepada publik, dan ini memberikan imbal hasil investasi return on investment atau ROI sebesar 101% kepada ER&D. 101% setahun. Deposito cuma 2% setahun. Awal mula tumbuhnya industri modal ventura ini adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Investasi Usaha Kecil, Small Business Investment, di Amerika pada tahun 1958, di mana secara resmi diperbolehkannya kantor pendaftaran usaha kecil, Small Business Administration, untuk mendaftarkan perusahaan modal kecil untuk membantu pembiayaan dan permodalan dari usaha wira swasta di Amerika. Sejarah modal ventura di Indonesia. Perusahaan modal ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, BPUI, sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang sahamnya dimiliki Departemen Keuangan 82,2% dan Bank Indonesia 17,8%. PT BPUI ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1973 bergerak di bidang penyertaan modal. Perusahaan modal ventura syariah belakangan juga hadir meskipun masih dalam hitungan yang sangat sedikit. Pengertian modal ventura. Istilah ventura berasal dari kata venture
yang secara harfiah dapat berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan usaha. Dengan demikian, pengertian modal ventura atau venture capital secara sempit adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko, baik dalam bentuk penyertaan modal saham, obligasi konversi, convertible bond, maupun pinjaman yang dapat dikonversi menjadi saham, convertible loan stock. Kita perhatikan pengertian modal ventura dari beberapa ahli. Yang pertama, Tony Lawrence. Modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung risiko, di mana penyedia dana atau venture capitalist terutama mengharapkan capital gain di samping pendapatan bunga atau dividen. Sedangkan Clinton Richardson mengatakan bahwa modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi. Menurut Robert White, modal ventura adalah penyediaan pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru, baik di bidang teknologi maupun yang non-teknologi. Menurut keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Peraturan pemerintah tentang modal ventura. Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 KMK.010/2012, modal ventura merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan, penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investee company atau perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Lembaga modal ventura juga merupakan suatu alternatif lembaga pembiayaan lain di luar bank. Lembaga modal ventura tidak memerlukan benda jaminan untuk dapat mengeluarkan dananya. Sedangkan bank dalam memberikan kreditnya mewajibkan nasabahnya untuk memberikan jaminan yang diperlukan sebagai suatu syarat yang wajib. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2015, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Konsep kelembagaan dan mekanisme modal ventura. Besarnya risiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis modal ventura ini menyebabkan tingginya expected return yang diharapkan oleh venture capitalist. Oleh karena itu,
modal ventura lebih cenderung membiayai usaha yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar, seperti usaha-usaha baru di bidang pengembangan teknologi. Bahkan perusahaan modal ventura bersedia untuk membiayai gagasan-gagasan yang diperkirakan akan dapat dikembangkan menjadi suatu realita usaha yang memberikan keuntungan yang berlipat. Ciri-ciri utama modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal saham, equity financing, dengan jangka waktu tertentu. Dalam perkembangannya, penyertaan modal tersebut lebih lanjut dapat dimodifikasi menjadi semi equity financing. Di samping itu, karakteristik lain modal ventura adalah tingginya risiko yang mungkin dihadapi oleh para pemodal. Mekanisme modal ventura pada prinsipnya merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu pool of fund, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha, sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut divestasi. Pada hakikatnya, modal ventura adalah kumpulan dana, pool of fund, yang berasal dari investor dan dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Pihak-pihak yang terlibat dalam modal ventura. Dalam mekanisme modal ventura, paling sedikit ada 3 unsur yang terlibat secara langsung, yaitu 1 pemilik modal, 2 profesional, 3 perusahaan pasangan usaha. Pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Modal dari berbagai sumber atau investor tersebut dihimpun dalam satu wadah atau lembaga khusus yang dibentuk untuk itu atau disebut venture capital fund. Yang kedua, profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Profesional ini dapat berupa lembaga yang disebut perusahaan manajemen atau manajemen venture capital fund company. Ketiga perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Perusahaan yang dibiayai ini disebut investee company atau perusahaan pasangan usaha. Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan investasi modal ventura dalam mekanisme modal ventura konvensional dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan modal ventura itu sendiri sebagai badan hukum, atau dengan kata lain, suatu perusahaan modal ventura dapat sebagai venture capital fund dan dalam waktu yang sama menjadi manajemen venture capital company. Jenis pembiayaan modal ventura. Jenis pembiayaan modal ventura atau kegiatan perusahaan modal ventura tertuang di dalam peraturan OJK nomor 35-05-05-2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura. Di dalam aturan tersebut dijelaskan ada 4 jenis pembiayaan modal ventura. 1.
penyertaan saham, equity participation. Yang kedua, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, quasi equity participation. Ketiga, pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan perusahaan pasangan usaha pada tahap rintisan awal atau startup dan atau pengembangan usaha, dan atau keempat, pembiayaan usaha produktif. Penyertaan saham dilakukan dengan cara melakukan penyertaan saham melalui pembelian saham pada perusahaan pasangan usaha yang belum diperdagangkan di bursa saham. Adapun penyertaan saham tersebut harus memenuhi dua unsur, yaitu jangka waktu penyertaan saham paling lama 10 tahun. Dapat diperpanjang sebanyak 2 kali dengan total jangka waktu perpanjangan seluruhnya paling lama 10 tahun, dan wajib melakukan divestasi dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan perusahaan pasangan usaha sesuai dengan ketentuan. Penyertaan melalui obligasi konversi. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi. Cara ini dapat dilakukan melalui pembelian sertifikat obligasi sebagai bukti kepemilikan obligasi konversi, dan atau pembelian obligasi konversi yang dituangkan dalam perjanjian dengan akta notarial. Obligasi konversi dapat dikonversi menjadi penyertaan saham pada saat jatuh tempo untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Pembiayaan bagi hasil dan usaha produktif. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Pembiayaan usaha produktif adalah skema pembiayaan yang wajib dilakukan dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada debitur yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang meningkatkan pendapatan bagi debitur. Tujuan perusahaan modal ventura. Tujuan perusahaan modal ventura tertuang di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/1988. Di dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut dijelaskan, perusahaan modal ventura dapat membantu permodalan maupun bantuan teknis yang diperlukan pengusaha maupun usaha yang sudah berjalan guna untuk: 1. Pengembangan suatu penemuan baru. 2. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana. 3. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan. 4. Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha. 5. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa. 6. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan 7. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan. Karakteristik modal ventura. Karakteristik modal ventura antara lain sebagai berikut. 1. Pembiayaan modal ventura merupakan equity, quasi equity financing.
bentuk pembiayaan oleh perusahaan modal ventura dilakukan dengan penyertaan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha. Di samping itu, pembiayaan modal ventura dapat pula dilakukan dengan menggunakan instrumen obligasi konversi atau convertible bond. Bentuk pembiayaan ini dikenal sebagai semi equity financing. Karakteristik modal ventura yang kedua. Modal ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang, long term perspektif. Modal ventura tidak mengharapkan perolehan keuntungan dengan memperdagangkan saham secara jangka pendek, akan tetapi mengharapkan capital gain setelah jangka waktu tertentu. Hal ini berarti pembiayaan atau bisnis modal ventura pada prinsipnya memiliki perspektif yang bersifat jangka panjang. Karakteristik yang ketiga, modal ventura merupakan pembiayaan yang bersifat risk capital. Dikatakan berisiko tinggi karena pembiayaan modal ventura tidak disertai dengan jaminan seperti halnya dengan kredit perbankan. Akan tetapi hanya didasarkan pada keyakinan atas gagasan yang diusulkan tersebut. Risiko tinggi tersebut sebenarnya diimbangi dengan harapan untuk mendapatkan return yang lebih besar. Karakteristik modal ventura yang keempat. Pembiayaan modal ventura bersifat aktif, active investment. Pembiayaan modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan perusahaan modal ventura dalam manajemen perusahaan yang dibiayai, meliputi manajemen keuangan, pemasaran, dan pengawasan operasional. Keikutsertaan dalam manajemen tersebut diharapkan akan dapat mengurangi risiko investasi perusahaan modal ventura dan membantu perusahaan yang bersangkutan untuk meningkatkan profitabilitasnya. Karakteristik modal ventura yang kelima. Modal ventura bersifat sementara. Meskipun pembiayaan modal ventura berupa penyertaan saham, namun pada prinsipnya tetap bersifat sementara. Misalnya ketentuan jangka waktu penyertaan modal ventura di Indonesia maksimum 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan perusahaan yang dibiayai sudah mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan. Dan selanjutnya perusahaan modal ventura akan menarik diri dengan menjual sahamnya divestasi pada perusahaan pasangan usahanya itu. Karakteristik modal ventura yang keenam. Keuntungan berupa capital gain dan dividen. Keuntungan yang diharapkan diperoleh perusahaan modal ventura melalui capital gain atau apresiasi nilai saham di samping dividen. Karakteristik modal ventura yang ketujuh, rate of return yang tinggi. Bidang usaha yang umumnya dibiayai oleh modal ventura adalah yang bersifat terobosan-terobosan baru yang menjanjikan keuntungan yang tinggi. Startup misalnya. Demikianlah kuliah kita ke-8 untuk mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Akan kita lanjutkan nanti
pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekian dan terima kasih. Belajar, belajar, belajar. Sukses.